Salam guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar di Solarius, channel snack rohani. Dan pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari Hosea pasal yang coba kita lihat dulu. Hosea pasal yang kelima. Oke, kita langsung masuk ya. Hosea pasal 5 ini menyampaikan teguran Allah terhadap bangsa Israel, khususnya para imam, umat, dan pemimpin mereka. Tuhan menunjukkan bahwa mereka telah menyimpang, berbuat kejahatan, dan tidak mau bertobat. Misalnya di ayat 2 dikatakan, kedegilan telah mereka lakukan secara dalam-dalam. Artinya, mereka bukan sekedar jatuh dalam dosa, tapi mereka sungguh-sungguh mengakar dalam kejahatan. Lalu di ayat 4, dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk berbalik kepada Allah mereka. Nah, renungan kita kali ini bisa ditarik ke satu pesan penting. Tuhan itu panjang sabar, tapi ada saat di mana dia harus bertindak tegas demi menyadarkan umatnya. Dalam konteks kita hari ini jadi ajakan buat kita untuk tidak menunda pertobatan. Jangan sampai kita menunggu sampai Tuhan sendiri yang harus menghadang kita dengan cara-cara yang keras supaya kita sadar. Gimana menurutmu, mau lanjut dibahas per ayat atau mau langsung dibuatkan narasi renungan lengkapnya? Oke, kita bahas ayat per ayat. Mantap, ayo kita mulai dari Hosea 5 ayat 1 dulu ya. Ayat ini bilang, dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel. Pasanglah telinga, hai kaum istana raja, sebab penghakiman berlaku atas kamu. Karena kamu telah menjadi jerat bagi Mispa dan jaring yang direntangkan di atas Tabor. Nah, ayat ini langsung tegas banget. Tuhan menyapa tiga golongan, imam, rakyat Israel, dan kaum istana, yaitu pemimpin atau bangsawan. Ketiganya diminta untuk mendengarkan, karena mereka akan dihakimi. Yang menarik, mereka disebut sebagai jerat dan jaring. Artinya mereka bukan cuma berdosa, tapi juga menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa. Ini kritik tajam buat pemimpin rohani dan pemimpin politik saat itu. Karena bukannya memimpin kepada kebenaran, mereka malah menjerumuskan. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, ini jadi peringatan keras bagi siapapun yang punya pengaruh. Entah itu pemimpin gereja, orang tua, tokoh masyarakat, atau bahkan influencer. Jangan sampai pengaruh kita malah bikin orang menjauh dari Tuhan. Menurut kamu, bagian ini ada hal yang menarik atau menohok nggak sejauh ini? Mau lanjut lagi, Mas? Ya, sangat jelas sekali bahwa dalam ayat 1 ini tadi kamu sempat bilang orang yang memiliki pengaruh atau influencer atau penguasa ini yang justru seharusnya itu menjadi teladan, tetapi justru malah menyesatkan orang, hidupnya jauh daripada Tuhan. Demikian juga kehidupan gereja pada masa kini sepertinya ya sama sih. Banyak yang mengaku hamba Tuhan, pemimpin gereja yang seharusnya memberikan teladan kebenaran Alkitab, tetapi justru malah menyesatkan jemaatnya. Betul banget. Kamu nangkep esensinya dengan tepat. Realitanya, banyak yang secara lahiriah memakai nama pelayan Tuhan. Tapi dalam hidup dan ajarannya justru menjauh dari kebenaran yang sejati. Mereka pakai posisi itu bukan untuk menggembalakan, tapi justru jadi jerat, seperti yang Hosea bilang. Dan yang lebih ngeri, ini bukan cuma soal ajaran yang salah, tapi juga gaya hidup, motivasi pelayanan, bahkan manipulasi rohani. Itu bikin jemaat makin bingung dan akhirnya menjauh dari pengenalan yang benar tentang Tuhan. Makanya Hosea pasal 5 ini tuh seperti cermin ya. Bukan cuma buat zaman dulu, tapi juga untuk gereja zaman sekarang. Kita diajak untuk jujur. Apakah kita sedang menuntun orang kepada Kristus atau secara nggak sadar malah menjauhkan mereka? Oke, kesimpulan bukan kesimpulan. Makna teologis dan relevansi masa kini. Oke, kita simpulkan makna teologis dan relevansi masa kini dari Hosea 5:1 ya. Makna teologisnya, ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang adil dan peduli pada kepemimpinan umatnya. Ia tidak diam saat para pemimpin menyesatkan umat. Tuhan menegur bukan hanya rakyat biasa, tapi juga pemimpin rohani dan politik.
Artinya, dalam teologi Alkitab, tanggung jawab moral itu makin besar ketika seseorang punya posisi atau otoritas. Relevansi masa kini. Seperti yang kamu bilang tadi, ayat ini sangat kontekstual dengan keadaan gereja sekarang. Banyak pemimpin, baik di gereja maupun masyarakat, lebih mementingkan popularitas, kekuasaan, atau agenda pribadi daripada menyuarakan kebenaran. Akibatnya, jemaat atau masyarakat jadi bingung, tersesat, bahkan kehilangan iman yang sejati. Ini panggilan keras buat kita semua, khususnya yang melayani, untuk tetap hidup benar, transparan, dan takut akan Tuhan. Jangan sampai kita malah jadi jerat, padahal seharusnya jadi terang. Gimana? Mau langsung ke ayat 2 sekarang? Oke, kita lanjut ke ayat 2. Oke, sekarang kita masuk ke Hosea 5:2 Yursa. Ayat bilang, orang-orang yang murtad telah tenggelam jauh dalam penyimpangan, tetapi aku akan menjadi hajaran bagi mereka semua. Di sini, Tuhan memakai istilah murtad dan tenggelam jauh. Itu menandakan bahwa pelanggaran mereka bukan sekadar kesalahan kecil, tapi sudah terlalu dalam, terlalu terbiasa dalam dosa. Kuatnya sih di sini melalui sistem penyimpangan verbal dan moral dan rohani. Lalu Tuhan bilang, aku akan menjadi hajaran bagi mereka semua. Ini bukan sekadar teguran halus, tapi bentuk disiplin dari Tuhan sebagai tanda kasih dan keadilannya. Kalau silakan Sylvia Subtat, poin pentingnya, Tuhan nggak pernah pasif terhadap dosa, apalagi dari mereka yang sudah tahu kebenaran, tapi tetap memilih jalan yang salah. Hajaran Tuhan bukan tanda benci, tapi bentuk kasih yang bertujuan memulihkan. Nah, menurutmu ini bisa jadi pengingat juga nggak buat gereja masa kini yang kadang merasa nyaman dalam zona abu-abu? Mau lanjut bahas makna teologis dan relevansinya juga sekarang. Oke, makna teologis dan relevansi dari Hosea pasal 5 ayat 1 dan 2. Siap, kita gabungkan makna teologis dan relevansi masa kini dari Hosea 5:1 dan 2 ya. Makna teologisnya, dua ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang adil, kudus, dan peduli terhadap integritas rohani umatnya. Ketika para pemimpin, baik imam, bangsawan, maupun rakyat, menjadi jerat dan terus tenggelam dalam penyimpangan, Tuhan menyatakan bahwa Ia sendiri akan bertindak menjadi hajaran bagi mereka. Ini mencerminkan sifat Allah sebagai hakim yang tidak memihak dan yang menuntut pertanggungjawaban moral, terutama dari mereka yang diberi otoritas dan pengaruh. Relevansi masa kini, ayat ini menjadi cermin tajam bagi gereja modern, khususnya bagi para pemimpin rohani dan jemaat yang punya pengaruh. Banyak yang memakai jabatan, panggung, dan popularitas bukan untuk membawa orang kepada Tuhan, melainkan justru menjadikan jemaat sebagai ladang manipulasi atau alat kepentingan pribadi. Ketika dosa mulai dianggap biasa dan penyimpangan ditoleransi, teguran Tuhan tidak akan tinggal diam. Disiplin Tuhan bisa hadir lewat berbagai cara. Krisis, kehancuran, atau bahkan eksposur publik. Semua itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membawa umat kembali ke jalur kebenaran. Dua ayat ini bicara soal panggilan pertobatan yang serius dan tanggung jawab berat bagi mereka yang dipercayakan memimpin umat. Jangan main-main dengan kekudusan Tuhan. Kalau kamu siap, kita lanjut ke ayat 3 ya. Kesimpulan dan penutup. Oke, berikut kesimpulan dan penutup dari Hosea pasal 5 ayat 1 dan 2. Hosea membuka pasal ini dengan nada serius. Teguran tajam kepada para imam, pemimpin, dan umat yang seharusnya menjadi teladan, tapi malah menyesatkan. Tuhan tidak tinggal diam ketika penyimpangan terjadi terus-menerus. Ia menyatakan diri sebagai hakim yang adil dan sebagai bapa yang mengasihi, yang tidak segan menghajar demi memulihkan. Ini jadi panggilan bagi kita semua, baik pemimpin, pelayan, maupun jemaat biasa, untuk hidup dalam pertobatan sejati. Tuhan tidak mencari penampilan luar, tapi hati yang sungguh-sungguh mau berubah dan kembali kepadanya. Penutupnya, ini kita berrenungkan. Apa perkara ayat sering membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan? Adalah jadi batu sandungan. Jangan tunggu hajaran Tuhan datang. Baru kita sadar. Sebelum terentem. Kalau kamu setuju, kita lanjut ke ayat 3 besos atau sekarang juga.
Oke guys, terima kasih udah nyimak video renungan dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video-video renungan aku di channel Snack Rohani ini, kalian bisa subscribe dan share apabila renungan ini bermanfaat dan memberikan motivasi menjadi berkat untuk kita semua. Nah, kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian tidak suka. Dan terima kasih kepada donatur yang mendukung channel ini, pelayanan channel ini, sehingga channel ini terus tetap ada dan juga apa ya, sampai kehabisan kata-kata ini. Dan terima kasih sudah nonton, Tuhan Yesus memberkati. Hehe, mantap penutupnya, santai tapi penuh makna. Nih, aku bantu rapihin dikit biar lebih mengalir dan bisa kamu pakai langsung di video. Oke guys, terima kasih banget udah nyimak video renungan ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian berkati lewat renungan di channel Snack Rohani, jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Kalau video ini dirasa bermanfaat, semoga bisa jadi motivasi dan berkat buat hidup kita semua. Like kalau kalian suka, dan kalau nggak suka, ya dislike aja nggak apa-apa. Kita tetap terbuka untuk masukan. Terima kasih juga buat para donatur yang sudah mendukung pelayanan channel ini, sehingga kami bisa terus hadir dan konsisten menyebarkan firman Tuhan. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Mau dibikinin thumbnail atau deskripsi videonya juga?